Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama belajar dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 4 yang bertema kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan materinya tidak lupa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Siapakah sih Nabi Rahmatan lil Alamin? Nabi yang disebut Rahmatan lil Alamin adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin? Karena Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Santun dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau jujur dan tidak pernah berdusta serta luhur budi pekertinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur atau berbudi pekerti yang agung. Kemudian, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy? Ketika kaum Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, maka beliau tidak marah. Beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan dan menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pantas menjadi teladan semua umat manusia. Nabi Muhammad SAW telah terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian, apa yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Yang dapat kita teladani yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW santun dalam berbicara. Kemudian yang kedua yaitu santun dalam perbuatan. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Yang pertama, santun dalam bicara. Dalam tutur kata, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Tidak berbicara spontan, namun penuh dengan persiapan. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan tutur katanya. Kemudian yang kedua yaitu santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita agar bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati, dan saling mengasihi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, membantu terhadap orang yang tidak mampu, membantu terhadap orang yang sedang kesulitan, serta peduli terhadap penderitaan anak yatim piatu, para janda yang lemah. Kemudian yang ketiga yaitu santun dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. Kemudian yang terakhir yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dianggap sebagai orang gila, dilempari kotoran, beliau tetap menjadi orang yang pemaaf. Tidak ada rasa dendam, tidak pernah ada rasa dendam dalam diri beliau.
Kemudian sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat mulia ini tentunya anak-anak sudah paham dan sudah mengerti sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi itu ada 4. Yang pertama yaitu siddiq, kemudian amanah, kemudian tablik, dan yang keempat adalah fatonah. Keempat itu adalah termasuk sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya adalah jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memiliki sifat jujur, tidak pernah berkata bohong. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil berpikir kizib yang berarti berdusta. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun berdusta terhadap siapapun. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW jika ada urusan pasti Nabi Muhammad selalu dapat dipercaya melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin yang bermaksud jujur. Kemudian yang ketiga yaitu tablik. Tablik adalah menyampaikan. Nabi SAW bertugas sebagai seorang yang menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil bagi Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas. Rasulullah SAW mustahil jika memiliki sifat bodoh. Maka dari itu sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah cerdas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya adalah dan tidaklah kami mengutus kamu. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari ayat di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka dari itu, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat kita pelajari, dapat kita lihat dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Berdasarkan dari ayat di atas, maka tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul adalah yang pertama, syahidan, yaitu menjadi saksi. Saksi bagi seluruh umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Kemudian yang kedua yaitu mubasysyiron, yaitu pemberi kabar gembira kepada umat-umat yang beriman. Maka dari itu, jika kita ingin diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga jika kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu nadhiron, yaitu pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman.
Jika orang-orang yang beriman diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang tidak beriman akan diberikan peringatan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau menjalankan perintah Rasulullah. Kemudian yang keempat yaitu da'iyan ilallah, yaitu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar semua umat di bumi ini, semua umat di dunia ini mau memeluk agama Islam, yaitu agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sirajam muniron, yang artinya yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Bahwasanya orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Maka dari itu, tugas Rasulullah SAW adalah sebagai sirajam muniron dengan menyampaikan ajaran Islam kepada semua umat manusia. Itulah tugas Nabi Muhammad yang bisa kita ambil dari surat Al-Ahzab ayat ke-45 sampai ke-46. Selanjutnya, kita akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dari awal. Yang pertama yaitu perilaku santun Nabi Muhammad SAW yaitu ada 4. Yang pertama yaitu santun dalam berbicara, santun dalam perbuatan, santun dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Kemudian, sifat wajib bagi Nabi Muhammad yaitu siddiq, yaitu jujur, amanah, yaitu dapat dipercaya, tablik, yaitu menyampaikan, dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Kemudian tugas Nabi Muhammad SAW jika dilihat dari surat Al-Ahzab ayat ke-45 sampai 46, yaitu yang pertama, syahidan, menjadi saksi bagi seluruh umat. Kemudian mubasyiron, yaitu pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, naziron, yaitu pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan yang keempat, da'iyan ilallah, yaitu penyeru kepada agama Allah agar mau memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah sirajam muniron, yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan bagi siapa saja yang mendengarkan video ini. Pak Guru akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.